Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero menyatakan kesiapan dalam mengimplementasikan permen tersebut untuk mendukung percepatan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE, Enia Listiani Dewi, menjelaskan tujuan dari permen tersebut yakni mewujudkan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, termasuk energi terbarukan yang berasal dari pembangkit tenaga listrik berbasis sampah. Kemudian yang terbaru dari permen ini akan mengatur mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik atau PJBL, terutama yang berasal dari energi baru terbarukan atau EBT. Permen baru tersebut akan memberikan kepastian dalam beberapa aspek penting, di antaranya skema pembayaran, mekanisme force majeure, serta pembagian risiko dalam PJBL. Hadirkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 ini tentang peraturan jual beli listrik, terutama dengan PLN. Yang pasti poin penting bahwa pengaturan permen ini tidak hanya berlaku di RUPTL-nya PLN, tetapi RUPTL di wilayah usaha non-PLN juga. Dan kita mempercepat, kita lakukan satu terobosan regulasi bahwa berbagai kerjasama atau perjanjian jual beli listrik ini kadangkala selalu terlambat karena masalah negosiasi. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero menyatakan kesiapan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Zainal mengatakan dengan adanya permen soal perjanjian jual beli tenaga listrik atau PJBL dapat membentuk standarisasi sehingga proses pengadaannya lebih cepat. Kita support ya karena bisa memperbaiki beberapa variasi PJBL yang sebelumnya kita hadapin ya. Jadi harapannya dengan adanya permen ini ada standarisasi sehingga proses pengadaannya bisa lebih cepat. Jadi kami sangat siap untuk itu. Ya artinya tinggal lebih dalam lagi ya kami pelajari untuk eksekusi di pengadaan-pengadaan berikutnya. Poin penting lainnya yang menjadi sorotan dalam Permen Nomor 5 Tahun 2025 ESDM adalah mengenai jangka waktu PJBL sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5. Perjanjian jual beli listrik dapat berlaku hingga 30 tahun sejak beroperasinya pembangkit komersial operation date dan dapat diperpanjang tanpa harus memperhitungkan kembali biaya investasi awal. Adapun aturan lain yang terkandung dalam permen terbaru, yakni tentang ketentuan PJBL dan perpanjangan PJBL, besaran jaminan pelaksanaan, perubahan harga pembangkit listrik tenaga panas bumi, Commercial Operation Date PLTP, pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri, hak atas atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon dari EBT, transaksi khusus apabila pembangkit EBT memiliki penyimpanan energi, hingga pelaksanaan refinancing pembangkit EBT. Laporan Niken Cahyani, Dava Syahlevi, Jakarta, Garuda TV.